Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Hai Olidaners, kembali lagi dengan Erlin di sini. Di bulan ini masih dengan tema olahraga. Kita sekarang mau ngomongin tentang basketball. Kebetulan dari podcast ngundang satu narasumber coach basket nih, namanya Ko Bom Bom. Terkenal ya ada Ko Bom Bom di sini. Halo. Boleh kok perkenalan diri dan mulai kapan nih dari pertamanya tuh pemain dulu ya berarti. Mulai dari pemain dulu. Nah, boleh perkenalan diri dan mulai kapan nih dari jadi pemain basket? Oke, halo semuanya, nama saya Yohanes Christian. Cuman saya biasa dipanggil Bom Bom. Jadi sampai hari ini juga saya masih dipanggilnya Ko Bom Bom atau Coach Bom Bom gitu ya. Ya awalnya saya jadi pemain basket itu dari sejak SMA lah mulai seriusnya. Tapi mulai suka basketnya sih dari SD ya, SD kelas 6, terus lanjut sampai akhirnya ya akhirnya jadi serius gitu ya. Jadi serius itu artinya tambah konsisten lah gitu ya, latihan segala macam tuh di SMA dan akhirnya ya dari SMA itulah saya bisa dalam tanda kutip jadi atlet lah ceritanya gitu. Jadi atlet mulai dari mewakili tim sekolah, terus mewakili tim daerah gitu ya, tim kota Bandung, dan juga mewakili provinsi gitu ya, provinsi Jawa Barat. Sampai akhirnya terakhir itu saya jadi pemain itu di liga profesional yang dulunya tuh dulu sempat namanya tuh Kobatama sebelum jadi IBL gitu ya, yang kita kenal sekarang tuh IBL. Nah jadi saya di klub Panacea Indosintek dulu ya, sekitar 2 tahun dari 2001 sampai 2003. Nah mungkin itu singkatnya waktu perjalanan karir saya jadi pemain. Nah mungkin perjalanan karir saya sebagai pemain tuh lebih singkat daripada perjalanan karir saya sebagai pelatih. Jadi kepelatihan saya itu dimulai di tahun 2004 ya. 2004 itu, sebelumnya setelah saya dari profesional di 2003 itu saya sempat awalnya diminta melatih dulu di SMA Yahya, yang notabene itu alma mater saya selama saya sekolah gitu ya, di SMA Yahya. Saya sempat melatih di sana selama 1 tahun, lalu disambung jadi guru olahraga dari 2004 sampai 2011 di Sekolah Bintang Mulia. Ya, guru olahraga sekaligus pelatih basket. Nah itu awal karir kepelatihan saya lah di situ gitu. Sampai ya sekarang saya udah melatih di pernah melatih beberapa sekolah, beberapa klub juga, dan yang terakhir ini tuh saya sempat melatih juga di tim profesional di IBL, kurang lebih selama 3 tahun terakhir ini. Itu mungkin perjalanan singkatnya. Berarti pernah jadi coach IBL itu sampai sekarang atau Tahun lalu. Tahun lalu. Desember tahun lalu. Nah, Kok tadi bilang mulai suka basket itu dari kelas 6 ya? Dari kelas 6 SD. 6. Kenapa nih? Kok jadi suka basket? Awalnya tuh diajakin saudara saya. Jadi saya punya saudara sepupu, kita cukup dekat hubungannya. Nah, di situ saya dikenalkan pertama kali lah sama basket gitu sama dia. Dan kebetulan di dekat rumah juga, rumah saya ada lapangan basket dan lapangan voli waktu itu saya ingat. Cuman biasanya yang pakai lapangan voli itu banyaknya ibu-ibu kalau zaman dulu gitu ya. Saya ingat mereka main voli. Nah di lapangan basketnya itu ada yang main sepak bola, main basket. Nah saudara saya ajak saya main basket di situ. Nah dari situ saudara saya juga yang ngajak saya masuk ikutan klub basket gitu ya, sekolah basket. Jadi
awalnya tuh ya karena dia sih sebenarnya dulu awalnya yang kenalin gitu. Oh, karena diajak main jadi suka. Ya, gitu ya. diajak main jadi suka. Malah sekarang saudara saya udah nggak pernah main basket gitu ya. Dia malah jadi pelatih ice skating kalau nggak salah awalnya gitu. Oke. Iya. Buat berarti waktu SMA dulu itu jadi atletnya waktu SMA ya berarti? Jadi SMA, Ya. di SMA pertama Nah, kali saya dapat apa kesempatan lah gitu ya. Oke. Waktu SMA itu berarti awalnya apakah ikut ekstrakurikuler dulu atau gimana nih awal mulanya? Ya unik juga tuh kalau ngomongin awalnya gitu ya. Jadi awalnya tuh memang dari ekskul. Nah uniknya saya di kelas di SMP ya, saya ingat banget ikut ekskul SMP dulu pertama kali. Ekskul SMP di kelas 2 SMP itu saya ingat. Kelas 2 SMP tuh untuk masuk ekskul aja saya dicoret. Jadi kan yang daftar banyak nih. Iya. Yang daftarnya banyak. Jadi otomatis waktu itu pelatih kita harus seleksi ngurangin jumlah muridnya gitu kan. Dialihkan ke ekskul yang lain gitu kan. Sistemnya gitu dulu. Nah itu di kelas 2 itu saya pertama kali sign daftar tuh saya dicoret. Akhirnya 1 tahun itu saya ikutan catur. Makanya saya juga seneng juga main catur. Gitu. Nah jadi ikutan ekskul itu pertama kali dicoret, tapi ya yang namanya seneng gitu ya, saya nggak berhenti di situ. Malah jadi istilahnya saya makin makin terus berlatih gitu ya sendiri di luar ekskul gitu ya. Bahkan kadang-kadang malah saya seringnya tuh nongkrongnya tuh di tempat ekskul SMA bukan yang SMP-nya. Jadi seneng lihat mereka gitu ya pada latihan gitu ya, saya datang gitu. Terus ya itu yang saya lakuin tiap hari, saya main basket yang di dekat rumah itu, di dekat komplek rumah saya itu gitu. Oh, main sama saudara koko Iya, ya. gitu. Oke. Nah, jadi dan akhirnya di kelas 3 SMP itu saya coba daftar lagi ekskul tahun ajaran baru, masuk keterima, dan akhirnya saya bisa masuk ke tim intinya juga gitu. Tapi belum dipakai main gitu ya. Jadi kalau tim basket itu kan kurang lebih jumlahnya tuh ada 12 orang gitu ya. Iya, Nah 12 orang itu saya tuh istilahnya orang ke 11-12 lah gitu yang jarang main gitu. Nah gitu. Tapi ya itu saya tuh nggak berhenti gitu ya. Saya nggak berhenti, latihan terus. Latihannya terus gitu ya. Tetap enjoy aja gitu latihan. Gitu sampai akhirnya di SMA itu saya bisa jadi, kalau di basket tuh namanya starting five lah gitu. Jadi saya nggak ngalamin tuh jadi dari cadangan dulu gitu ya. Maksudnya dari cadangan yang nggak pernah main, terus ke cadangan yang pernah main. Enggak sih, dari cadangan yang nggak pernah main, langsung ke tim inti gitu waktu itu. Nah dari situ mungkin kalau orang bilang pecah telurnya lah gitu ya, breakthrough-nya tuh. Mungkin di situ di kelas 1 SMA itu saya udah jadi tim inti sekolah lah gitu. Oh, oke. Terus dari situ dipilih tadi jadi mewakili Jawa Barat itu ya? Iya. Mewakili sekolah juga. Kenapa sih kok berhenti jadi atletnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Oke. Jadi yang tadi saya cerita ya, ini perjalanan karir saya tuh kalau dibilang sejak 1 SMA tuh saya bilangnya sangat mulus lah gitu ya. Dari seleksi ke seleksi, saya kepilih, main. Sampai akhirnya saya sampai di titik liga profesional itu kan. Iya, profesional. Titik yang saya mimpikan lah gitu ya. Saya pengen ada di situ. Di tim yang saya idolakan juga gitu waktu itu. Tim Panasya Indosintek ini gitu. Satu-satunya tim profesional dari Bandung. Kalau sekarang namanya Prawira Bandung kalau sekarang. Yang lagi heboh juga setelah 25 tahun yang lalu Panasya juara, dan tahun ini kita bisa juara lagi di IBL gitu, Kota Bandung. Nah, jadi ya tadi pertanyaannya kenapa berhenti?
Di Panasia itulah saya ngalamin balik lagi. Jadi kalau istilah kita tuh namanya camat, cadangan mati, gitu ya. Jadi saya masuk ke pro tuh, saya nggak dapet main sama sekali waktu itu. Karena kalau dibilang kan kita tuh pemain muda tuh namanya rookie gitu kan ya. Nah rookie ini tuh ngantri gitu, istilahnya ngantri di belakang pemain-pemain yang udah pengalaman gitu kan yang ada di situ. Karena kalau di Liga Pro kan nggak ada, kalau dibilang nggak ada umur gitu ya. Jadi range umurnya tuh sangat banyak dan waktu itu tim Panasia memang tim papan atas gitu. Jadi kita yang muda tuh harus bersaing dengan pemain-pemain bintang yang ada di situ. Dan saya nggak dapat kesempatan waktu itu pertama kali. Padahal saya tuh dipilih masuk ke situ gitu. Nah di situ istilahnya saya nggak berhasil mengalahkan Yang pronya tantangan udah yang punya. ada gitu. Challenge mental saya di situ. Saya kalau dibilang saya down, akhirnya saya putusin untuk berhenti. Gitu, berhenti. Jadi malah saya main lagi. Saya kan kuliahnya di Maranatha. Jadi akhirnya saya malah balik lagi ke tim kampus saya gitu ya. Saya latihan di kampus gitu. Saya quit di liga profesional. Padahal ya harusnya di situ tinggal nerusin gitu kan. Kita tinggal survive aja. Harus berani bertarung lah gitu ya di liga profesional itu gitu. Karena saya lihat teman-teman saya yang seangkatan mereka berhasil gitu untuk bisa terus di liga profesional. Bahkan sampai ada yang lebih dari 10 tahun di liga profesional. Sekarang udah jadi pelatih juga di liga profesionalnya gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu titik kekalahan yang paling inilah buat saya gitu. Yang paling saya ingat gitu. Nah itu sih. Berarti di liga itu banyak teman Koko ya sampai sekarang ini ya? Angkatan saya tuh sekarang ini udah tinggal sedikit ya. Karena kan berarti umurnya udah sekitar kepala 4 lah ya. Nah biasanya tuh umur 35 gitu udah pada stop ya. Tapi yang saya lihat sebagian mereka jadi pelatih, jadi pelatih di liga profesional ini. Oke. Ya. Bahkan ada yang udah pernah melatih tim nasional apa segala macam. Gitu. Oke. Nah, Koko jadi pelatihnya itu berarti setelah lulus kuliah jadi pelatih atau During. Oh, pas lagi kuliah? Jadi pas lagi kuliah itu kan saya pertama kali dapat job melatih itu di ekskulnya SMA Yahya itu ya. Gitu. Jadi pelatih saya yang minta saya bantulah asistenin dia gitu ya. Oh iya. Nah, akhirnya sambil jalan kuliah gitu saya ngelatih karena kan kalau ekskul itu kan biasanya sore ya. Jadi saya ngeluangin waktu lah gitu ngelatih ekskul sama weekend kan hari Sabtu gitu. Iya. Oke. Nah, untuk jadi coach nih selain skill ya, yang diajarin tuh apa aja sih? Apa yang diajarin? Kalau sebenarnya kalau teori olahraga atau teori kepelatihan itu kan ada 4 ya. Iya. Selain skill tuh kan bahasa olahraganya tuh teknik gitu ya. Tekniknya ada latihan fisik, ada yang namanya latihan taktik, dan yang terakhir tuh persiapan mental gitu. Jadi 4 unsur inilah yang kita latih gitu ya ke anak-anak kita gitu. Oke. Nah, Koko ngikutin basket Indonesia nggak? Ya cukup ngikutin. Oke. Nah, menurut Koko nih Kecuali gosip-gosipnya aja ya. jangan. Nah, menurut Koko gimana nih perkembangan pemain-pemain basket Indonesia sekarang nih? Wah, sangat maju ya. Jadi apalagi ada dorongan yang begitu besar dari pemerintah gitu ya. Kebetulan nih bersyukurnya di angkatan ini tuh ada orang-orang di pemerintahan yang seneng basket juga gitu ya. Mungkin beberapa menteri yang memang mereka ya hobi basket, seneng basket, bahkan ya ada yang punya tim profesional juga kan, gitu kan menteri kita gitu ya. Jadi ya sangat berkembang jauh gitu ya daripada dulu.
Dan bahkan sekarang kalau dibilang kita lebih bisa berbicara di level internasional ya, walaupun mungkin belum sampai di level Asia atau dunia, tapi di Asia Tenggara, at least tim kita tuh salah satu tim yang dipandang terbaik lah gitu saat ini. Oke. Bahkan sekarang jadi tuan rumah FIBA ya. Ya, Dari Agustus akhir ini tuh kita akan menggelar FIBA World Cup untuk pertama kalinya ya. Jadi itu momen yang sangat langka juga gitu ya yang kita punya gitu. Dan untuk pertama kalinya juga Indonesia punya stadion yang berkelas dunia lah kalau dibilang gitu. Indonesia Arena kemarin baru aja diresmiin sama Pak Jokowi gitu. Berarti ya sangat terasa ya dukungan dari pemerintah juga. Ya, ya. Nah, dari perjalanan Koko nih dari pertama mulai basket dari kelas 6, terus jadi atlet, jadi coach gitu. Gimana sih Koko merasakan perantaraan Tuhan di dalam perjalanan ini? Sangat ya. Iya. Ya karena apa ya, saya pribadi punya prinsip bahwa ya tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu lah gitu. Jadi nah ini kalau flashback lagi gitu ya, kalau ngomongin penyertaan Tuhan tuh, jadi ceritanya nih ya, tuh di SMA tuh pertama kali saya lahir baru gitu. Saya lahir baru di SMA, dan selain basket yang saya tekunin, yang saya paling istilahnya antusias itu adalah ngikutin kegiatan-kegiatan kerohanian lah, kepemudaan gitu ya, remaja pemuda lah waktu itu gitu ya. Jadi dari acara-acara persekutuan remaja gitu, terus ya acara-acara yang dikembangin gitu ya untuk kita di remaja. Nah dari situ akhirnya mungkin muncul satu kalau saya bilangnya satu calling lah gitu ya buat hidup saya waktu itu. Sebenarnya saya tuh bukan mau jadi pemain basket callingnya gitu ya. Jadi saya tuh pengennya jadi hamba Tuhan sebetulnya. Gitu ya, behind story-nya gitu ya. Nah cuma jadi in the end of the day nih ya, waktu SMA tuh waktu saya lulus SMA tuh sebenarnya saya udah sign ke salah satu sekolah teologi ya gitu. Saya udah minta rekomendasi ke hamba Tuhan gitu ya, ke gereja semua gitu ya. Saya tinggal berangkat gitu. Tapi ya itu karir basket saya tuh lagi bagus-bagusnya lah kalau dibilang gitu. Sampai akhirnya saya bikin perjanjian lah gitu ya sama Tuhan gitu, kalau boleh nggak sih saya istilahnya menempuh pendidikan umum dulu gitu ya, cari pengalaman lah bahasa saya waktu itu sama Tuhan. Saya cari pengalaman hidup dulu, baru istilahnya nanti saya melangkah full time ceritanya gitu ya, full timer lah gitu. Tapi ternyata cerita hidupnya lain kan gitu ya. Tapi itu ya itu kalau ngomong penyertaan Tuhan tuh ya itu hebatnya Tuhan gitu ya. Dia akan tetap menyertai kita, mengarahkan kita dengan caranya yang ajaib itu gitu ya. Yang akhirnya ya ujung-ujungnya masuk lagi ke rencana dia gitu kan. Saya nggak pernah berpikir jadi pelatih gitu ya. Jadi kalau dibilang ya itu kebaikan Tuhan dalam hidup saya lah. Gitu ya. Sekarang saya berdiri jadi pelatih itu, saya rasa itu berkat Tuhan yang luar biasa juga dalam hidup saya. Iya, justru gitu. Mungkin Tuhan memakai Kokonya ya di sini ya jadi pelatih gitu ya. Iya. Jadi berkat bagi orang lain gitu. Iya. Oke. Gitu. Menarik juga ya, pernah kepikiran jadi hamba Tuhan. Mungkin orang nggak banyak tahu, ya cuma ini behind the story-nya hidup saya lah gitu ya. Gitu. Karena ya saya bilang gitu sama Tuhan kalau ya saya mau mendedikasikan hidup saya ini tuh untuk melayani Tuhan lah gitu. Nah gitu. Nah, Leaders, seperti yang Ko Bobom ceritakan tadi, berarti
kita tuh kalau punya cita-cita ya punya talenta itu ya harus kita kejar, walaupun kayak tadi Kobomo mungkin pertamanya dicoret gitu ya dari nggak boleh ikut ekstrakurikuler gitu waktu SMP, terus jadi cadangan dulu baru jadi tim inti, tapi tetap latihan, tetap tekun di mengejar cita-citanya ini, dan akhirnya juga jadi atlet dan jadi pelatih gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang pakai itu ya lewat apapun juga itu bisa menjadi kita tuh bisa menjadi alatnya Tuhan. Thank you banget Kobomo mau udah datang ke sini, udah berbagi cerita sama All Day Diners. Sama-sama. Nah, All Day Diners minggu depan kita ada satu tema lagi tentang olahraga yang pastinya nggak kalah seru daripada minggu ini. Jangan lupa tonton ya. See you in the next podcast. Share food, Share goodness. Bye. Bye. Thank you All The Diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.